Selamat datang di Anggota Akatsuki. Konten halusinasi tinggi tanpa isi. 1. Juzo dipartnerkan dengan Itachi. Keduanya diberi tugas untuk mencuri Jinchuriki dari desa Kirigakure, seorang Mizukage yang bernama Yagura. Salah satu Jinchuriki ekor 3. Momen menarik Yagura yang diperlihatkan adalah saat dia dan sekumpulan ninja kiri melawan Juzo dan Itachi. Ini tentunya sangat-sangat menarik karena meski Yagura itu salah satu Jinchuriki yang hebat dan juga seorang Mizukage, kita tak melihat banyak aksinya semasa dia masih hidup. Namun sangat menarik sekali Mizukage bertarung bersama anggota Akatsuki. Dalam baku hantam, Yagura menggunakan wujud Jinchuriki versi 2 dan melontarkan bijudama ke Juzo. Juzo mencoba menangkis serangan itu dengan kubi kiri bocor. Karena lupa tidak pakai immortal, maka efeknya Juzo langsung mokat. 2. Sasori nyaris abadi, alasannya karena dia mengganti tubuhnya dengan kugutsu. Hanya inti di dadanya yang masih manusia dan bisa ia pindahkan ke kugutsu lain. Setelah melakukan pertarungan yang sangat lama dengan si beban dari Konoha dan nenek Chiyo, inti sari dari tubuh Sasori berhasil ditusuk menggunakan kugutsu orang tua Sasori yang ia buat sendiri. Kematian Sasori membuat kita ingin menangis. Karena apa? Karena ia mati di pelukan boneka kedua orang tuanya. Namun kematiannya sebenarnya disengaja oleh Sasori. Karena saat nenek Chiyo menyerang dengan bonekanya, Sasori sengaja membiarkan begitu saja. 3. Kakuju dan Hidan sengaja dipisah supaya tidak bisa saling melindungi. Dua combo abadi ini sangat merepotkan ketika tidak dipisah. Semakin lama semakin pedas. Apalagi late game, parah, auto bantai-bantai. Hidan memiliki kelemahan dalam ritual yang dia gunakan untuk keabadiannya, yaitu dia membutuhkan darah untuk menjalankan ritual tersebut. Kakashi telah memberikan darah kepada Shikamaru yang dicuri dari darah Kakuzu. Demi mengalahkan si Hidan, Shikamaru butuh tali rafia untuk mengikat si Hidan supaya tidak bisa bergerak. Shikamaru pura-pura kelelahan dan kehabisan cakra agar Hidan tidak menganggapnya sebagai ancaman. Lalu dia menggunakan untuk menyerang Hidan secara tiba-tiba memenggal kepala. Badan Hidan sekarang diikat oleh tali rafia. Sekarang waktunya Shikamaru membalaskan dendamnya. Ia pun menyalakan granat. Tapi kok kenapa tidak meledak? 4. Seperti dua Akatsuki sebelumnya, Kakuzu juga secara teknis abadi karena dia punya 5 jantung dan bisa memindahkannya. Kakashi, Asuma, dan Kroco lainnya menghancurkan jantung Kakuzu satu persatu sampai akhirnya dia dilumpuhkan. Rasen Shuriken dari Naruto sangat berbahaya yang membuatnya ia lumpuh. Pertarungan ini sangat memakan waktu, seperti cinta Anda yang sudah lama tidak pasti. Kakashi dengan cermat menganalisis Kakuzu. Biasalah kalau urusan baku hantam pasti Naruto selalu di depan. Dan sialnya lagi ketika Kakuzu sudah sekarat, giliran Kakashi yang nyampah. Deidara sangat benci dengan mata Sharingan. Sebelum masuk Akatsuki, Deidara pernah melawan Itachi. Dengan mudah Itachi mengalahkan dengan genjutsu. Itulah yang membuat Deidara sangat marah dan dendam menggebu-gebu. Menurutnya, seni yang terbaik adalah seni ledakan yang dimilikinya sendiri. Deidara terkenal dengan teknik tanah liat peledaknya, dan tentu teknik terakhirnya yang sangat kuat yaitu CO. CO adalah jurus pamungkas yang digunakan setelah Deidara memperlihatkan mulut di dadanya. Lalu dia memasukkan tanah liat menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tanah liat peledak dengan daya ledakan yang cukup besar. Rencana Deidara ingin mati bersama Sasuke, namun ku gagal lagi. Pertarungan kakak beradik ini sangat epik. Jutsu
yang digunakan hampir sama. Dari mulai Gaton, Amaterasu, dan Genjutsu, Itachi menanamkan balas dendam yang sudah ditaruh di Sasuke, dendam kebencian untuk membunuhnya. Setelah pertarungan panjang yang tujuannya untuk melindungi Sasuke dan juga membangkitkan Mangekyou-nya agar lebih kuat, Itachi pun mati kelelahan dan kehabisan cakra dengan batas penggunaan cakra yang berlebihan. Penyakit komplikasi Itachi memang sangat merepotkan. Pada saat bertarung dengan Sasuke, kondisi Itachi sedang tidak fit dan sedang kambuh. Pertarungan ini menjadi sejarah karena hanya satulah pengguna Genjutsu. Seven. Setelah kematian Itachi, Pain langsung melakukan rencananya untuk menginvasi ke Konoha. Tujuannya penangkapan Kumara yang ada di Naruto. Dengan satu kali Shinra Tensei, bayangkan Konoha langsung hancur lebur cuy. Sampai Lurah Tsunade pun turun tangan. Tetap saja hasilnya nihil. Ya ujuk-ujuknya sih Naruto pasti yang akan ngalahin. Selain Bunshin, Naruto juga sangat pandai menggunakan ceramah no jutsu. Akhirnya pun Nagato hatinya meluluh. Sampai-sampai ia pun rela mengorbankan dirinya dengan menggunakan jutsu Rina Tensei. Conan juga merupakan bagian pendiri Akatsuki. Setelah kedua sahabatnya meninggalkan terlebih dahulu, Conan mencium bau aroma pengkhianat yang dilakukan oleh Obito. Maka dari itu Conan memastikan untuk berbicara langsung kepada Obito. Obito yang mengincar mata Rinnegan milik Nagato. Akatsuki hanya alat untuk menangkap Biju demi terciptanya Mugen Tsukuyomi. Pertarungan antara Conan dan Obito adalah bagian dari plot cerita Naruto yang menunjukkan keretakan dalam Akatsuki. Dunia tidak akan damai sebelum adanya keretakan. Obito membunuh Conan untuk memastikan bahwa mereka tidak ikut campur dalam rencananya. Setelah melakukan pertarungan dengan Killer Bee, Kimase ini melarikan diri. Yang awalnya ingin menangkap dua Jinchuriki tapi ternyata kabur cuy. Ya jelas kabur lah karena Konoha beraninya keroyokan. Tentunya Guy yang melihat ini tidak terima. Kimase lolos begitu saja dan membawa gulungan rahasia milik Konoha. Guy mengejar dan menghentikannya di laut. Medan baku hantam di laut. Hal ini menguntungkan untuk Kimase. Namun si Guy memang beda ya guys ya. Dia dimanapun tempatnya ia akan bertarung, kecuali di tempat mantan ia pasti tak sanggup. Setelah kalah dari Guy, Kimase tertangkap. Namun naas ketika ingin diinterogasi oleh Konoha, Kimase malah memilih mati bunuh diri.
sangat setia sekali pada organisasi Akatsuki. Bagaimanapun juga Akatsuki sudah termasuk rumah dari Kimase untuk tempat perlindungannya serta bisa lebih dianggap. Paling menyakitkan apabila memang tidak dianggap ya cuy. Ten. Kisah pilu di masa kecilnya, ia kehilangan orang yang sangat ia cintai. Kehilangan arah sampai tidak tahu mau kemana. Ia tahu betul bahwa dunia yang kau impikan hanyalah penderitaan. Perang Dunia Shinobi keempat juga merupakan rencana Obito untuk membangkitkan Mugen Tsukuyomi, menciptakan dunia baru tanpa adanya konflik. Tapi banyak pengorbanan yang harus ia lakukan. Setelah suren dalam masa peperangan Dunia Shinobi keempat yang disadarkan oleh Naruto, biasalah pakai jutsu ceramah no jutsu. Terungkap ternyata selama ini kalau Obito hanya dimanfaatkan oleh Madara. Ia pun membantu Naruto dan kawan-kawan. Dia juga mati berkorban nyawa melindungi Kakashi dan Naruto dari Tomogoroshi no Haikotsu milik Kaguya dan tubuhnya hancur.